Hello everyone, thank you for taking the time to watch my video. Let me introduce myself. My name is Lisa Lia Putrisia and my student ID number is 253111102. I'm from the Information System Study Program Class SI25B. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Managing in a global business environment merupakan salah satu tantangan terbesar dalam dunia bisnis modern karena perusahaan tidak lagi beroperasi dalam batas negara saja, melainkan harus mampu beradaptasi dengan dinamika internasional yang sangat kompleks. In this global era, managers must develop a global mindset, memahami perbedaan budaya, hukum, ekonomi, teknologi, serta political environments di berbagai negara. Ketika sebuah perusahaan memasuki pasar global, mereka harus menyadari bahwa setiap negara memiliki karakteristik unik, mulai dari cultural, norms, communication style, hingga customers behavior, yang semuanya dapat mempengaruhi keputusan manajerial sehingga cross-cultural competence menjadi kemampuan utama yang wajib dimiliki. Misalnya, dalam budaya Asia Timur seperti Jepang dan Korea, komunikasi cenderung indirect, menghargai harmoni dan kesopanan. Sementara di negara barat seperti Amerika dan Jerman, komunikasi lebih direct dan to the point, sehingga managers must adopt their negotiation style to avoid misunderstanding. Selain budaya, global managers juga harus memahami economic environment karena faktor seperti nilai tukar mata uang, tingkat inflasi, suku bunga, hingga stabilitas ekonomi nasional akan berpengaruh pada strategi investasi, pricing, dan pengambilan keputusan operasional. A stable economy usually provides better opportunity for growth, sementara ekonomi yang fluktuatif dapat meningkatkan risiko bisnis. Tidak kalah penting, perusahaan juga harus memenuhi legal and political environment karena setiap negara memiliki regulasi berbeda mengenai tenaga kerja, perpajakan, perdagangan internasional, hingga intellectual property rights. Kegagalan dalam memahami regulasi ini dapat menyebabkan sanksi, denda, atau bahkan penutupan operasi sehingga complicate becomes a critical responsibility untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Dalam konteks global trade, manajer perlu memahami peran tarif barriers, free trade agreement seperti ASEAN Free Trade Area atau European Union, serta kebijakan organisasi internasional seperti WTO yang mengatur aliran barang dan jasa antar negara. Karena hal ini membantu perusahaan menentukan strategi ekspor-impor, lokasi produksi, atau distribusi internasional. Kemudian, ketika berbicara tentang global supply chain management, perusahaan harus mengelola jaringan produksi dan distribusi yang tersebar di berbagai negara untuk mencapai efisiensi biaya dan kecepatan pelayanan. Namun di dalamnya terdapat risiko seperti political instability, natural disaster, pandemic, dan fluktuasi harga global yang dapat menghambat supply chain, sehingga manager must develop contingency plans dan membangun sistem logistik yang resilient. Selain itu, aspek International Human Resource Management juga berperan besar, karena perusahaan global harus mampu mengelola karyawan dari berbagai budaya, termasuk bagaimana merekrut tenaga kerja lokal, mengatur expatriates, memberikan kompetensi yang kompetitif, serta memastikan setiap karyawan merasa include dalam lingkungan kerja multikultural. Building a harmonized multicultural team requires sensitivity, communication skills, and leadership that embrace diversity. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi telah menjadi fondasi penting dalam global management karena digital communication tools memungkinkan koordinasi lintas negara secara real-time, sementara data analis membantu perusahaan mengenali global market trends, customer preference, and competition dynamic dengan lebih akurat. Namun di sisi lain, teknologi juga menghadirkan tantangan seperti cybersecurity threats dan perbedaan akses teknologi antar negara yang harus dikelola dengan strategi yang tepat. Dalam menghadapi global competition, perusahaan perlu menentukan global strategies. Apakah menggunakan global standardization strategi dengan produk seragam di seluruh dunia untuk efisiensi atau localization strategi untuk menyesuaikan produk dengan pemasaran sesuai preferensi budaya lokal, atau bahkan menggabungkan keduanya melalui transnational strategi?
Pada akhirnya, managing in a global business environment membutuhkan kemampuan untuk berpikir fleksibel, bersikap adaptif, memahami dinamika global, dan mengambil keputusan yang mempertimbangkan both global opportunities and local realities. Karena keberhasilan perusahaan di pasar internasional sangat bergantung pada bagaimana mereka mampu mengintegrasikan keunggulan global dengan kebutuhan lokal, menghadapi perubahan yang cepat, serta menjaga keberlanjutan bisnis di tengah persaingan global yang semakin ketat dan dinamis. Baik, sekian presentasi video dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. See you!